Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengujian terhormat, nama saya Hamsa SSPDI, NIM 237072032. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Impres Tapanjing, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Ame Gorontalo. Pada hari ini, yakni hari Kamis 17 Oktober tahun 2024 jam 8, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Impres Tapanjing dengan materi berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Baik, pada pagi hari ini saya akan memeriksa terlebih dahulu kuku kalian, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki ruangan di kelas. Satu nak yang pimpin di depan. Pimpin nak. Sini. Oke, maju ke depan. Seluruhnya siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Baik, saya akan memeriksa, naikkan tangannya ke depan. Iya. Oke, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus semua ya. Kukunya, tidak ada yang panjang. Baik, selesai. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kita akan memasuki proses belajar pada pagi hari ini, dan saya harap kepada anak saat memasuki tidak diam mamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Kepo semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, hari ini Ustaz akan memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu Ustaz akan menanyakan, bersedia untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau begitu. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki materi inti, saya harap kepada satu orang yang memimpin doa. Kita nak. Sudah untuk belajar. Siap. Satu lipat tangan dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Ya Allah, ya Tuhan, utamakanlah Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah baca doa. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu nasional, yakni Satu Nusa satu bangsa. Kita nak maju ke depan. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ungkapan Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya tadi kita sudah membaca doa dan juga sudah menyanyikan lagu nasional. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki materi, Ustaz akan mengabsen terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan namanya yang saya sebut. Yang pertama, Tian Adiasta Falillah, Ahmad April, Hadir, Muhammad Khaidir, hadir, Nur Faiz Paras. hadir. Selanjutnya, siapa yang hari ini tidak hadir nak? Fajri Dika Putra. Mudah-mudahan anak-anak yang tidak hadir pada hari ini, insya Allah besok datang. Oleh karena itu, saya hanya memberikan motivasi rajin-rajin ke sekolah nak, karena menuntut ilmu itu penting. Saya mau bertanya kepada anakku, bersedia untuk belajar hari ini? Bersedia untuk belajar? Baik, kalau begitu cek kesiapannya anak-anakku mulai dari pulpen, buku, Pulpen. dan sebagainya. Pulpen. Tipu diam. Bila aku sudah tipu, maka aku harus diam. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan memasuki proses belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki proses belajar pada pagi hari ini dengan materi berbakti kepada orang tua, minggu lalu kita sudah membahas yakni Asmaul Husna. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Siapa yang bisa memberikan contoh nak? Ya kita. Asmaul itu apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? 99. Iya, nama-nama Allah yang baik yang memiliki nama 99. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar yakni berbakti kepada Orang tua. Berbakti kepada orang.
Apakah pernah mendengar kata berbakti kepada orang tua? Apakah pernah mendengar kata tersebut? Ya, Bu. Apakah pernah mendengar? Pernah. Pernah mendengar kata berbakti kepada Orang tua. berbakti kepada orang tua. Apakah itu berbakti kepada orang tua? Mendengar Mendengar orang mendengar orang tua. Oleh karena itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi berbakti kepada orang tua, yakni bagaimana peserta didik mampu menjelaskan berbakti kepada Orang tua. Yang kedua, bagaimana anak-anakku bisa menjelaskan hikmah berbakti kepada Orang tua. orang tua. Dan apa saja yang kita peroleh bagi orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, saya akan memberikan slide untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang berbakti kepada orang tua. Silakan nak, diperhatikan di depan materi yang Ustaz tampilkan di slide tersebut. Baik anak-anakku sekalian, adapun modul pada pagi hari ini yang Bapak akan ajarkan, yakni sikap berbakti kepada orang Tua. sikap berbakti kepada orang tua. Adapun capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang berbakti kepada orang tua, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian akhlak terhadap Orang tua dan ciri-ciri akhlak terhadap orang tua. Yang kedua, Peserta didik dapat memahami sikap berbakti kepada orang tua serta mampu memahami hikmah berbakti kepada orang tua. yang ketiga, Peserta didik dapat memahami jadi saya akan mengulangi tentang capaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian akhlak terhadap orang tua dan bagaimana ciri-ciri akhlak terhadap orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sikap berbakti kepada orang tua serta mampu memahami hikmah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, peserta dapat memahami apa akibat terhadap anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu, ini adalah capaian dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tepuk semangat! Yes, 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 yes. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya, anak-anakku sekalian, apakah pengertian berbakti kepada orang tua? Ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit apakah yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Mendengarkan kedua orang tua. Oh iya, mendengarkan kedua orang tua. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Ya. menjaga sopan kepada orang Oh, tua. menjaga kesopanan terhadap Orang tua. Jadi, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua adalah patuh taat kepada Orang tua. orang tua. Siapa orang tua kita, yakni Ayah dan ibunya. iya, ayah dan ibu kita itu adalah orang Tua. tua kita. Oleh karena itu, sebagai seorang anak harus mengistimewakan orang tua kita. Karena kenapa? Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengandung kita. Jadi sewajarnya sebagai orang yang beragama Islam, kita harus mentanamkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Orang tua. Baik anak-anakku sekalian,
Selanjutnya yakni ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua. Bagaimana kita sebagai seorang anak harus berkata lemah lembut terhadap orang tua kita. Terutamanya ayah dan ibu kita. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu kita. Sebagai seorang anak harus selalu senantiasa mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Contoh, taat dan patuh kepada orang tua. Contohnya itu bagaimana? Siapa yang bisa? Contohnya taat dan patuh kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Mendengarkan. Selalu senantiasa menemaninya di saat orang tua membutuhkan diri kita. Oleh karena itu, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, tanamkan di dalam diri kita, yakni taat kepadanya. Yang ketiga, selalu mendoakannya. Selalu di saat kita berdoa kepada Allah. Sebagai orang yang beragama Islam, berapa kali kita berdoa kepada Allah? 5 kali sehari semalam. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan rahmat dan lindungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga nama baiknya. Sebagai seorang anak harus menjaga nama baik orang tua. Orang tua kita, khususnya anak-anakku sekalian, menjaga nama baik orang tua itu penting. Yang selanjutnya, mencium tangan untuk minta ridhonya. Anak-anakku sekalian, saya mau bertanya dulu. Di saat anak-anakku pergi ke sekolah, apakah mencium tangan atau tidak? Mencium! Itu adalah salah satu contoh mencium tangan untuk meminta ridhonya orang tua. Selanjutnya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Jadi, apalagi kita sebagai orang Makassar, bagian ke F selalu senantiasa kita aplikasikan di saat kita berjalan yang lebih tua dari kita, khususnya kita sebagai anak. Anak yang berbakti kepada orang tua tentu selalu senantiasa menundukkan sebagian badannya jika dia melaluinya. Selanjutnya, mendengarkan nasihat keduanya. Dan yang terakhir, selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah tua renta, maka mari kita selalu senantiasa berbakti kepadanya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagian ketiga yakni cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan kedua orang tua. Selalu senantiasa mengingat kebaikan yang dia berikan kepada kita. Salah satu contohnya kebaikan yang orang tua berikan kepada kita yakni apa? Kalau pagi. Kasih sayangnya. Yang kedua apa lagi? Dihormati. Menghormatinya apa lagi? Apa lagi? Tidak membantah orang tua. Tidak membantah orang tua. Itu adalah salah satu mengingat kebaikan orang tua kita sebagai seorang anak. Ridanya Allah tergantung dari ridanya orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa suftullahi fi suftil walidain. Ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua, murkanya Allah itu tergantung dari murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, mari kita menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua kita. Tepuk semangat! Yes. Allahu Akbar. Selanjutnya anak sekalian, yakni selalu mendahulukan perintah orang tua. Selanjutnya lagi, yang terakhir, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Orang tua yang hebat karena dia selalu senantiasa menjaga diri kita mulai dari sejak kecil sampai kita besar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yakni hikmah berbakti kepada orang tua. Apa hikmahnya bagi orang yang berbakti kepada orang tua? Yang pertama, ini orang tua ini selalu senantiasa
bertambah kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang selalu senantiasa berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendapat rahmat dan riat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat rahmat dan ridha dari Allah kalau kita selalu senantiasa berbakti kepada orang tua. Yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, hikmah yang keempat yang Allah berikan mendapatkan nikmat, yakni berupa surga. Yang terakhir, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Inilah 5 hikmah berbakti kepada orang tua. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir, yakni akibat tidak berbakti kepada orang tua. Jadi ganjaran bagi orang yang tidak berbakti kepada orang tua, maka yang pertama yang dia dapatkan mendapatkan dosa besar anak-anakku sekalian. Yang kedua, membatalkan amal baik. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti akan dihapus dan dibatalkan oleh Allah kalau kita berdosa kepada orang tua kita. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah. Yang terakhir, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 akibat bagi orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Apakah sudah paham tentang penjelasan Ustaz pada mata pelajaran kita hari ini, yakni berbakti kepada orang tua? Apakah sudah dimengerti? Sudah. Apakah sudah dimengerti materi kita pada pagi hari ini, berbakti kepada orang tua? Sudah. Apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke LKPD anak-anakku sekalian. Dan saya harap kepada anakku di saat pembagian LKPD, saya akan membagi 3 kelompok. Oleh karena itu, sesuai dengan Bapak Ustaz, 1, 2, 3, silakan nak bagi kelompoknya masing-masing. Bagi kelompoknya masing-masing cepat. Bagi kelompoknya. Sakin tuh. Oke. Langsung toh. Situ kan. Situ. Yang ke di situ nih, di situ makin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, anak-anakku sudah terbagi kelompok. Saya akan ulang kembali tentang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok. Oleh karena itu saya akan langsung membagikan LKPD saya tentang materi kita pada pagi hari ini, yakni berbakti kepada orang tua. Baik, berarti kan saya kerjakan Pak. Baik, sebelum anak-anakku mengerjakan LKPD tersebut, perhatikan dulu di slide. Itu, perhatikan di slide. Ini LKPD-nya adalah per kelompok. Yang pertama adalah nama kelompok 1. Di sini kelompok 2, kelompok 3. Tulis 1 siapa ketuanya, sekretarisnya, anggotanya dan sebagainya. Adapun petunjuk pengerjaan soal pada setiap kelompok yakni
Ini penjelasan yang Bapak Guru sampaikan di kegiatan sebelumnya pada saat menyampaikan materi soal kelompok 1 apa? Tuliskan 3 contoh sikap berbakti kepada orang tua. Itu ada di Al-KPD-nya. Dan saya harap kepada anak-anakku, sesuai dengan apa botas, silahkan nak dikerjakan. Pak Sekretaris. Ya, kerja kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Maju nak kelompok sana, situ berdiri. Iya. Sampingnya temannya. Tuliskan 3 contoh hikmah berbakti kepada orang tua. Iya. Sikap dan sopan santun. Tuliskan 3 contoh Selalu menghormati orang. Ya baik. Saya akan pantau tentang Sikap sopan kepada orang tua. Sopan kepada Oke. orang tua. Iya. Aku dong saya sih. Oke. Saya ketua. Tua. Oke, betul. apa tuh Pak Kau? Bagus kelompok 1. Silakan dijawab pertanyaannya apa pertanyaannya di situ? Tidak. Ya, kelompok 2. Bitak. Ya. Baik anak-anakku sekalian, oleh karena itu saya mau kelompok 3 yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan jawabannya. Oleh karena itu kelompok 3 maju ke depan nak. Akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jawaban dari kelompok 3. 1. Sikap sopan kepada orang tua. 2. Tidak membantai orang tua. 3. Menghargai orang tua. Itu adalah contoh hikmah berbakti kepada orang Tua. tua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu nak. Selanjutnya dari kelompok 1 maju ke depan nak. Ya. Saya dari kelompok 1. Yang pertama nak apa jawabannya? Mematuhi perintah orang tua. Yang kedua nak? Membantu membersihkan rumah. Ketiga nak? Berbicara lemah lembut. Itu adalah contoh berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, Membersihkan rumah. membantu membersihkan rumah. Yang ketiga, berbicara lemah lembut. Itu adalah jawaban dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu nak. Ya, lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan nak, kelompok 2. Maju ke depan nak. Ya. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membacakan kelompok 2. Yang pertama nak apa jawaban tak? Nomor 1. Patuh kepada orang tua. Yang kedua nak? 2. Menghormati bapak, Guru. dan saling menolong. Yang ketiga? 3.
Kelompok 2. Oh iya, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu dari kelompok 2. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oleh karena itu, saya akan memberikan penilaian dari hasil kelompok 1, 2, dan 3. Dan saya harap kepada ketua, kumpul nak di depan itu kertas. Sini nak. Apa? Baik, perhatikan ya. Nilainya. Tidak aja. Kelompok 3 mendapatkan nilai 95. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 mendapatkan 80. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 akan mendapatkan nilai 95. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah nilai dari hasil kelompok anak-anakku pada materi berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, saya akan memberikan oleh-oleh dari Ustaz, yakni naikkan buku PR-nya. Saya akan membagikan soal tentang PR di rumah yang ada di slide. Baik, anak-anakku sekalian, ada PR untuk anak-anakku sekalian karena tadi anak-anakku sudah mengerjakan LKPD per kelompok dan sekarang saya akan memberikan pekerjaan rumah atau disingkat dengan PR. Dan saya harap kepada anakku, silahkan ditulis nak PR-nya untuk pekerjaan di rumah dan insya Allah minggu depan Ustaz akan memberikan penilaian terhadap PR tersebut. Naikkan buku PR-nya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis. Baik anak-anakku sekalian, saya akan bertanya, apakah sudah selesai ditulis PR-nya? Sudah! Baik, kalau begitu, masukkan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini sebagai kesimpulan materi kita, yakni mudah-mudahan anak-anakku mampu menjelaskan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anakku bisa mengambil hikmah berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu menulis dan menjelaskan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, saya mau bertanya, bagaimana pembelajarannya hari ini? Baik. Sekali lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Tepuk semangat. Ya, ya. Ya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anakku sudah memahami materi kita kepada hari ini, yakni berbakti kepada orang tua. Insya Allah, minggu depan, anak-anakku akan memberikan materi dari Ustaz tentang akhlak terhadap sesama. Baik, oleh karena itu, marilah kita menutup kegiatan ini. Dan saya harap satu orang membaca doa. Kita nak maju ke sini. Sini mau. Sedia terpulang. Sedia. Tangan dua berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga bacanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian, saya harap satu orang nak maju ke depan dan bergiliran untuk keluar dari kelas. Oke.